Selamat malam Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, khususnya yang tergabung di dalam Komisi PI GKMI Kudus. Malam hari ini kita merayakan digenapinya janji Allah. Natal adalah janji Allah Sang Pendamai yang merajut kembali tali kasih Sang Pencipta dengan ciptaannya yang berdosa. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Mari kita sambut hadirnya Sang Raja dengan menaikkan satu pujian, Gita Surga Bergema. Mari Bapak Ibu Saudara, kita satukan hati, mohon hikmat surgawi, agar makna Natal Komisi PI boleh menjadi berkat untuk kita hidupi dalam keseharian kita. Kami mohon Ibu Nanik untuk menyampaikan doa pembukaan. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk anugerah, kasih dan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Lebih-lebih pada malam hari ini Tuhan, kami boleh merayakan Natal, kami boleh menyambut Natal, kami boleh merasakan sukacita Natal, sekalipun kami harus lewat daring. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan malam hari ini. Kami memohon kiranya berkat rahmat dan kasih-Mu boleh terus menyelubungi kami, menaungi kami, menolong kami, sehingga kehadiran Kristus boleh benar-benar kami rasakan dan boleh kami nikmati. Dan lebih dari itu Tuhan, kami boleh menyampaikan kabar sukacita ini kepada setiap orang yang kami temui. Kami mohon penyertaan-Mu Tuhan untuk acara hari ini dari awal hingga akhirnya nanti.
kiranya kuasa Roh Kudus boleh terus turun atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa kami. Amin. Dia yang akan datang itu akan menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Dan terang lilin yang akan kita nyalakan ini melukiskan cahaya Tuhan Yesus Kristus yang hadir di Bethlehem di tengah kegelapan untuk mendatangkan pengharapan kepada kita. Pengharapan akan persekutuan abadi dalam kemuliaan bersama dengan Allah. Mari kita pujikan 1000 lilin nyalakan sebagai lambang cahaya Kristus. Tengah dunia, biar sinarnya menyatakan kemuliaan surga. Lilin yang pertama oleh Bapak Pendeta Moses David Livingstone. Kabar sukacita telah lahir Yesus penebus juru selamat kita. Hai bintang. Lilin yang kedua oleh Departemen Misi oleh Bapak Budianto. Kiranya sinarmu bawa harapan dan damai bahagia di kalbu. Lilin yang ketiga dari Ketua Komisi PI Bapak Sulistianto. Hari yang beku kehangatan kasih Tuhan di Natal yang syahdu. Seribu lilin nyalakan di tengah dunia, biar sinarnya menyatakan kemuliaan surga. Wartakan pada dunia kabar sukacita, telah lahir Yesus penebus juru selamat kita. Pada persekutuan Natal malam ini, Paduan Suara Komisi PI GKMI Kudus akan mempersembahkan sebuah pujian yang berjudul Kristus Raja Mulia. Waktu malam yang cerah mengalun semua nyanyian.
terima kabar mulia, Allah kita sekarang jadi manusia. Dengar kabar kemuliaan bagi kalian yang benar, lahir sudah masih beri harapan. Bila umat Kristus Raja, bila umat Kristus Raja, bila umat Kristus Raja, bila umat Kristus Raja mulia, bila umat Kristus Raja mulia. Sebuah pujian yang indah, persembahan paduan suara Komisi PI GKMI Kudus. Semoga menjadi berkat bagi kita, terus semangat untuk paduan suara Komisi PI GKMI. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui pujian. Bapak Ibu Saudara, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sapaan Allah melalui hambanya Bapak Pendeta Moses David Livingstone dengan pujian Muliakanlah Tuhan Allah. Muliakanlah, muliakanlah Tuhan Allah, Tuhan Allah Maha Tinggi. Damai sejahtera turun ke bumi bagi orang pengasihannya. Muliakanlah Tuhan Allah, muliakanlah Tuhan Allah. Damai sejahtera turun ke bumi, damai sejahtera turun ke bumi bagi orang pengasihannya, bagi orang pengasihannya, pengasihannya. Muliakanlah, muliakanlah Tuhan Allah, Tuhan Allah Maha Tinggi. Damai sejahtera turun ke bumi bagi orang pengasihannya. Amin, amin. Selamat malam, Ibu Bapak dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita bersatu hati untuk memohon pimpinan Roh Kudus supaya kita diberikan hikmat dan pengertian akan firman-Nya untuk memaknai sekali lagi peristiwa Natal yang kita rayakan dan peringati pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus,
Kami menaikkan puji syukur kehadirat-Mu. Oleh karena kasih setia-Mu yang telah menopang dan memelihara kehidupan kami, melewati berbagai macam kenyataan hidup yang Tuhan izinkan untuk kami jalani. Ada hal-hal yang menyenangkan, namun juga ada hal-hal yang tidak menyenangkan, bahkan mungkin kenyataan yang terasa pahit, menyakitkan, hingga bahkan mungkin sempat membuat iman kami terguncang. Namun kalau saat ini kami boleh kembali memperingati dan merayakan peristiwa Natal sebagai peristiwa yang penting di dalam sejarah hidup umat manusia, yang mengingatkan kami betapa teguhnya janji Tuhan untuk umat manusia yang menaruh iman dan pengharapan kepadamu. Maka Tuhan, pada saat ini juga kami ingin kembali memaknai peristiwa Natal itu pada hari ini, di tengah-tengah segala pergumulan kami di waktu-waktu terakhir ini ya Tuhan, melalui kebenaran firman yang akan kami baca dan renungkan bersama. Dan kami mohon pimpinan Roh Kudus, kiranya mengaruniakan kepada kami hikmat dan pengertian akan firman-Mu, supaya kami mengerti dengan baik dan benar, serta kami boleh melakukannya dengan setia di dalam hidup keseharian kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari kitab Nabi Mika pasal 5 ayat 1-4, demikian bunyinya. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Demikian firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengar dan memeliharanya. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan kita di tengah-tengah dunia yang penuh dengan pergumulan ini, ada kalanya menempatkan kita, sekalipun kita adalah orang yang beriman kepada Tuhan, tetapi ada kalanya kita berada di posisi yang terguncang iman kita, terguncang pengharapan kita di dalam Tuhan. Mungkin kita berpikir bahwa Tuhan tidak peduli kepada saya, atau Tuhan sudah melupakan janjinya, atau bahkan mungkin kita berpikir bahwa Tuhan tidak akan sanggup untuk menolong saya. Tuhan tidak mungkin sanggup mengatasi persoalan yang sudah sedemikian besarnya ini, begitu sulitnya. Namun demikian, ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, peristiwa Natal sesungguhnya membawa kita kepada keteguhan iman dan pengharapan kita di dalam Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena sesungguhnya di dalam peristiwa Natal itu, kesetiaan Tuhan dinyatakan, kekuasaan Tuhan dinyatakan, dan itu semua oleh karena kemurahan hati Tuhan yang begitu luar biasa atas umat manusia. Nah, bagian yang tadi kita baca istimewanya di dalam ayat 1. Kalimat ini begitu sederhana ketika ditegaskan oleh Nabi Mika. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Perkataan ini adalah perkataan nubuat yang diungkapkan oleh
Nabi Mika di tengah-tengah bangsa yang tengah bergumul di dalam iman dan pengharapan mereka, kasih mereka kepada Tuhan Allah Israel. Kalau kita memperhatikan di dalam pasal 1, di sana kita dapat mengenal konteks sejarah dari nubuat Nabi Mika itu. Dikatakan di dalam pasal 1 ayat 1, firman Tuhan yang datang kepada Mika orang Moresyet pada zaman Yotam, Ahaz dan Hizkia, raja-raja Yehuda, yakni berkenaan dengan yang dilihatnya tentang Samaria dan Yerusalem. Nabi Mika hidup atau melayani sejaman dengan Nabi Yesaya. Nah, pada masa itu, khususnya kalau kita melihat zaman Raja Ahaz hingga zaman Raja Hizkia, sesungguhnya baik itu Israel bagian utara maupun kerajaan Yehuda sedang berhadapan dengan krisis yang begitu besar. Kalau kita memperhatikan konteks yang sama, misalnya di dalam kitab Yesaya pasal 7 sampai dengan pasal yang ke-9, kita akan melihat bagaimana di sana Raja Ahaz dikepung oleh dua kerajaan tetangganya. Kerajaan bagian utara atau kerajaan Israel utara itu bersekutu dengan Aram. Lalu kemudian mereka sebenarnya mengajak Yehuda untuk bergabung melawan kekuatan Asyur. Tetapi Yehuda atau Raja Ahaz menolak. Nah, sehingga kemudian yang terjadi pada waktu itu, mereka ditindas oleh kerajaan Israel bagian utara yang dipimpin oleh Raja Pekah bin Remalia, dan kemudian juga Rezin, Raja Aram dan pasukannya. Keadaan mereka sangat terjepit. Nah, di dalam keadaan seperti itu, sesungguhnya Ahaz sudah lama meninggalkan Tuhan. Dia telah beribadah kepada ilah lain. Dan justru karena itulah Tuhan kemudian menyerahkan dia ke tangan musuh yang menindas dia. Nah, di dalam keadaan seperti itu, sesungguhnya Tuhan begitu memegang janjinya, kasih setianya, yang pernah diungkapkan kepada Daud, yang kemudian diteruskan kepada keturunannya, bahwa tahta kerajaan itu tidak akan berpindah dari keturunan Daud. Nah, tetapi kita melihat bahwa sesungguhnya perjanjian Tuhan itu bersyarat. Bersyarat apa? Apabila umatnya juga memelihara kasih setia kepada Tuhan, hidup menurut perintah Tuhan atau hukum Tuhan. Nah, di dalam kenyataan yang seperti itu, Nabi Yesaya, Nabi Mika mengingatkan raja yang adalah keturunan Daud tersebut. Nah, tetapi ketika tanda-tanda itu diberikan, tanda-tanda tentang datangnya Mesias sang pembebas, kenyataannya Raja Ahaz menolak. Justru boleh dikatakan Raja Ahaz ini tidak mau percaya kepada kehendak Tuhan. Nah, namun demikian, kalau kita memperhatikan ibu bapak saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang dinyatakan baik oleh Nabi Yesaya maupun Nabi Mika, memang ada berita penghukuman bagi raja-raja yang telah mengingkari perjanjian dengan Tuhan itu. Tetapi sesungguhnya Tuhan adalah Tuhan yang begitu setia memegang janjinya. Tuhan yang pernah berjanji kepada Daud, keturunan akan memegang tahta Israel sampai selama-lamanya itu. Ternyata tidak pernah diingkari oleh Tuhan. Sekalipun keturunan-keturunan Daud itu tidak setia, tetapi Tuhan tetap menegaskan bahwa tahta Daud akan kokoh. Kalau kemudian keturunannya itu bertobat, berbalik kepada Tuhan, pasti Tuhan akan mengokohkan tahta kerajaan itu. Dan ketika kenyataannya mereka menolak Tuhan, bahkan meragukan Tuhan, Tuhan tetap memegang janjinya. Dan itu dinyatakan dengan nubuat tentang Mesias, sang pembebas yang berasal dari keturunan Daud, dari suku Yehuda.
Dan dikatakan bahwa tahtanya sampai selama-lamanya. Maka ketika ayat ini menyatakan, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Yang dikatakan permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Maka kita melihat bahwa penulis perjanjian baru, khususnya kalau kita membaca di dalam Injil Matius pasal yang kedua, ketika orang-orang Majus datang ke Yerusalem, ke istana Herodes, lalu bertanya, di mana raja atau Mesias yang baru dilahirkan itu? Ahli Taurat, imam kepala memberikan jawaban dari kitab Nabi Mika ini. Di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Jadi kita melihat 700 tahun kemudian, janji itu digenapi oleh Tuhan dengan kehadiran Tuhan Yesus Kristus yang lahir ke dalam dunia ini. Kalau kita melihat di dalam kitab Mika tadi dikatakan, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Kita melihat artinya dia adalah pribadi yang kekal. Dan itu jelas penggenapannya sempurna adalah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita melihat bahwa peristiwa Natal itu sesungguhnya menyatakan kesetiaan Tuhan akan janjinya. Tuhan tidak pernah berubah kesetiaannya kepada umatnya. Kalau kita menelusur dari bagian yang sangat awal di dalam kitab Kejadian, ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yakub menjelang kematiannya memberkati anak-anaknya, di dalam Kejadian 49 ayat 9 dan 10 dikatakan demikian, Yehuda adalah seperti anak singa, setelah menerkam engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Dan ini juga yang kemudian saya kira dikutip ya oleh Nabi Yesaya di dalam nubuat mesianiknya, kitab Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas baunya, namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dan ayat 6 menegaskan, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan itu semua digenapi dengan kedatangan Tuhan Yesus Kristus, yang lahir sebagai manusia untuk menggenapi janji-janjinya yang begitu panjang melintas abad-abad, yang penuh dengan ketidaksetiaan manusia, tetapi Tuhan tetap setia. Jadi sekali lagi peristiwa Natal menegaskan kepada kita bahwa Tuhan setia akan janjinya. Yang kedua, ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lahirnya Sang Juru Selamat atau Sang Mesias itu di Betlehem sesuai dengan nubuat Nabi Mika itu menegaskan juga tentang kemurahan Tuhan, menyatakan kemurahan Tuhan atas umatnya. Kalau kita memperhatikan di dalam bagian tadi yang kita telah baca, di dalam ayat yang ketiga, maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi dan dia menjadi damai sejahtera. Umat Tuhan pada waktu itu dalam keadaan yang terpuruk,
yang sesungguhnya tidak punya pengharapan lagi. Kalau kita mau lihat kerajaan utara kemudian ditaklukkan oleh Asyur dan kemudian dibuang ke Asyur pada sekitar tahun 722 sebelum Masehi. Dan kemudian pada tahun 586 sebelum Masehi disusul kerajaan Yehuda dibuang ke Babel. Yang menyatakan bahwa sesungguhnya mereka ini oleh karena kejahatan yang sedemikian besar di hadapan Tuhan dihukum oleh Tuhan. Tetapi sekalipun Tuhan adalah Tuhan yang menegakkan keadilannya dengan menghukum umatnya, tetapi apakah Tuhan kehilangan kemurahannya? Sama sekali tidak. Itu sebabnya kalau kita membaca baik di dalam kitab Yesaya, kitab Mika maupun kitab nabi-nabi yang lain, sekalipun ada nubuat tentang penghukuman, selalu dan selalu ada nubuat tentang pemulihan. Sebagaimana bagian yang kita baca, nubuat pemulihan itu adalah nubuat tentang Mesias yang dijanjikan, yang akan membebaskan umat itu. Dikatakan ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan. Dan isinya apa? Memberikan kepadanya apa? Damai sejahtera. Ini menyatakan kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa. Sehingga sekalipun umatnya tidak setia, Tuhan tetap setia. Sebagaimana dikutip oleh Rasul Paulus di dalam 2 Timotius 2 ayat 13. Dia tetap setia sekalipun kita tidak setia. Itu menyatakan apa? Kemurahan Tuhan, rahmat Tuhan yang jauh lebih besar daripada dosa umat manusia. Daripada ketidaksetiaan umatnya. Rahmat Tuhan begitu luar biasa. Nah, sehingga kalau kita memperhatikan peristiwa Natal dengan berita yang penting ini, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, dan kemudian digenapi dengan kelahiran Tuhan Yesus Kristus, mau menyatakan bahwa Tuhan senantiasa penuh rahmat, bermurah hati kepada umatnya. Tuhan tidak kemudian membatalkan perjanjiannya. Sebaliknya dia memperbaharui perjanjiannya sebagai perjanjian kasih karunia yang bahkan lingkupnya makin universal, makin luas. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, sesungguhnya peristiwa Natal di mana Sang Mesias itu lahir di Bethlehem, yang digenapi di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, menyatakan kekuasaan Tuhan untuk mewujudkan rancangannya. Jadi kalau kita melihat ini, seolah-olah umat Tuhan pada masa itu berpikir, terutama ketika mereka sudah berada di pembuangan, mereka berpikir bahwa sesungguhnya aku ini sudah tidak diperhatikan oleh Tuhan. Sesungguhnya Tuhan ini sudah tidak berdaya. Dan seterusnya. Bahkan sebelum itu Raja Ahaz pernah berpikir mengecilkan Tuhan Allah Israel. Kalau kita membaca di dalam kitab Tawarikh, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menemukan kenyataan yang sungguh memilukan ini. Di dalam 2 Tawarikh pasal 28, di dalam ayat yang ke-22 dan 23, demikian bunyinya. Dalam keadaan terdesak itu Raja Ahaz ini malah semakin berubah setia terhadap Tuhan. Ia mempersembahkan korban kepada para allah orang Damsyik yang telah mengalahkan dia, pikirnya. Yang membantu raja-raja orang Aram adalah para allah mereka. Kepada merekalah aku akan mempersembahkan korban supaya mereka membantu aku juga. Tetapi Allah-Allah itulah yang menjadi sebab keruntuhan bagi dia dan bersama-sama dengan dia bagi seluruh Israel. Jadi perhatikan ini, Ahaz di dalam keadaan yang terjepit oleh pasukan Aram yang dibantu dengan Israel pada masa itu. Pikirannya malah yang mengalahkan pasukanku, mengalahkan aku adalah Allah-Allah mereka. Lalu kemudian dia justru mengingkari Tuhan
meninggalkan Tuhan. Dipikirnya Tuhan kalah melawan Allah-Allah orang Aram itu, sehingga dia datang membawa persembahan untuk para Allah orang Aram. Tapi firman Tuhan menegaskan, Allah-Allah itulah yang justru menjadi sebab keruntuhan baginya bersama-sama dengan seluruh Israel. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi ketika Nabi Mika menegaskan nubuat bahwa Mesias lahir di Betlehem, dan itu kemudian tergenapi oleh peristiwa kelahiran Tuhan Yesus Kristus di Betlehem Efrata. Maka sesungguhnya hal ini menyatakan bahwa kuasa Tuhan untuk mewujudkan rancangannya tidak pernah gagal. Oh, seolah-olah memakan waktu yang begitu panjang dan lama, seolah-olah dalam waktu yang lama Tuhan kelihatannya kok tidak berdaya. Tetapi sesungguhnya tidak demikian. Tuhan tidak terlambat, Tuhan bekerja menurut rancangannya, dan Tuhan berkuasa untuk mewujudkan rancangannya. Nah, sebagaimana tadi juga dituliskan oleh Nabi Mika di dalam ayat yang tadi juga telah kita baca, yang menyatakan demikian di dalam ayat yang ketiga, Tuhan menggembalakan mereka dengan kekuatannya. Dalam kemegahan nama Tuhan, mereka akan tinggal tetap dan mewujudkan damai sejahtera itu. Lihat di sini bahwa sesungguhnya ketika di tengah-tengah keadaan dari umatnya yang seolah-olah terpuruk, ternyata Tuhan sanggup untuk mewujudkan rancangannya. Dan itu semua sesuai dengan waktu Tuhan. Itu sebabnya kalau kita membaca misalnya di dalam kitab Galatia, apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus tentang penggenapan dari janji Tuhan. Kalau kita memperhatikan Ibu Bapak dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus itu menyatakan kebenaran yang penting. Ketika tiba waktunya, atau ketika telah genap waktunya, maka kemudian Sang Juru Selamat itu lahir dari seorang perempuan. Kita dapat membaca di dalam kitab Galatia pasal 4 ayat 4. Setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Lihat, kata yang penting di sini adalah, frase yang penting di sini adalah setelah genap waktunya. Tuhan bekerja menurut rancangannya, dan rancangannya tidak pernah gagal. Nah, sehingga kelahiran Sang Mesias di Betlehem Efrata yang dinubuatkan oleh Nabi Mika dan digenapi di dalam diri Tuhan Yesus Kristus itu menegaskan bahwa kuasa Tuhan untuk mewujudkan rancangannya sungguh nyata. Jadi, Ibu Bapak dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, peristiwa Natal menegaskan setidaknya 3 hal penting ini, yang menyatakan kesetiaan Tuhan akan janjinya. Yang kedua, yang menyatakan kemurahan Tuhan atas umatnya, yang melampaui segala dosa umatnya, segala pelanggaran umatnya, kelemahan umatnya. Dan yang ketiga, yang menyatakan kuasa Tuhan untuk mewujudkan rancangannya. Rancangan Tuhan tidak mungkin gagal. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selama kira-kira 2 tahun ini kita bergumul dengan pandemi. 2 Natal telah kita rayakan di dalam situasi pandemi. Tentu suasana yang penuh dengan keprihatinan, tidak seperti waktu-waktu sebelumnya,
di mana kita bisa merayakannya dengan bebas. Ya, dan mungkin juga di dalam kehidupan yang kita lalui selama masa pandemi, kita penuh dengan pergumulan. Dan mungkin kita bahkan sampai kepada titik-titik tertentu yang membuat kita berpikir bahwa kehidupan kita ini sungguh terpuruk. Mungkin kita bahkan sempat berpikir, mana janji Tuhan itu? Apakah Tuhan sungguh-sungguh bermurah hati kepadaku? Tuhan sungguh-sungguh mengasihiku? Bahkan mungkin kita berpikir bahwa apakah betul Tuhan itu maha kuasa, sanggup untuk menolong aku? Natal yang tengah kita peringati di dalam suasana pandemi ini mengandung berita kekal yang tidak pernah berubah. Bahwa Tuhan setia akan janjinya kepada umatnya. Yang kedua, Tuhan penuh rahmat, murah hati kepada umatnya. Dan yang ketiga, Tuhan berkuasa untuk mewujudkan rancangannya. Nah, oleh karena itu biarlah peringatan Natal kali ini, sekalipun masih di tengah suasana pandemi dan mungkin juga di dalam banyak pergumulan yang sempat mengguncangkan iman kita, kita diteguhkan oleh semangat Natal. Bahwa Tuhan setia, bahwa Tuhan sungguh penuh rahmat, dan bahwa Tuhan berkuasa untuk menggenapkan rancangannya yang adalah rancangan damai sejahtera bagi umatnya. Karena itu apabila ibu bapak saudara sekalian pada saat-saat sekarang ini tengah bergumul di dalam pergumulan iman yang berat, mungkin berbagai masalah datang bertubi-tubi, bahkan mungkin pandemi ini telah memakan korban orang-orang yang ibu bapak saudara kasihi, mengguncangkan iman saudara. Mari kembali ingat semangat Natal. Tuhan tetap setia. Tuhan tetap mengasihimu. Dan Tuhan berkuasa untuk mewujudkan rancangan yang terbaik di dalam hidupmu. Tetap setia kepada Tuhan. Pegang janjinya. Tetap percaya kepada Tuhan bahwa kasih-Nya begitu agung dan mulia. Dan tetap percaya bahwa Tuhan berkuasa untuk menolong saudara dari semua persoalan yang ada. Caranya hanya satu, buka hati selebar-lebarnya bagi karya Tuhan di dalam hidupmu. Sama seperti banyak orang di dalam peristiwa Natal yang pertama itu, mereka-mereka yang diperkenan oleh Tuhan adalah mereka yang menyambut Tuhan dengan hati terbuka, dengan penuh sukacita, sekalipun dia hanya datang di dalam wujud bayi lemah tak berdaya dan dari keluarga yang kelihatannya sangat sederhana itu. Tapi sukacita melingkupi kehidupan mereka. Ingat para Majus yang begitu mulia dan kaya itu, ketika melihat Tuhan Yesus yang masih kanak-kanak begitu kecil, dalam keluarga yang sederhana, hati mereka bersukacita menyembah Dia. Para gembala yang kehidupannya sudah penuh dengan kesulitan itu, ketika menerima berita Natal, mereka datang untuk melihat apa yang dinyatakan oleh malaikat itu benar adanya, dan mereka tidak menjadi kecewa, mereka bersukacita. Sekalipun bayi itu terbaring di dalam palungan saja. Demikian juga orang-orang yang begitu mulia hidup rohaninya, di dalam ibadah yang telah bertahun-tahun di bait Allah hingga usia mereka tua. Ketika melihat bayi Tuhan Yesus berumur 8 hari, Roh Kudus memimpin mereka, ini sang pembebas Israel. Mereka tidak menjadi kecewa. Karena dari keluarga yang begitu sederhana dan miskin, persembahannya hanya sepasang burung tekukur atau anak merpati. Mereka menyambut dengan penuh sukacita si Simeon dan Hana itu. Jangan biarkan hati kita menjadi hati yang cuek-cuek saja, seperti imam kepala dan ahli Taurat yang ditanya, mereka tahu jawabnya, di Bethlehem Efrata.
tapi mereka cuek-cuek saja. Atau Herodes yang percaya kebenaran itu tetapi melawan, bahkan mau menghancurkan Sang Mesias. Biarlah hati kita adalah hati yang tunduk, menyembah, percaya bahwa Dia setia akan janjinya, bahwa Dia mengasihi kita, dan bahwa Dia berkuasa penuh menolong kita. Selamat Natal. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Moses David Livingstone yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Semoga menjadi rema untuk kehidupan kita, khususnya aktivis Komisi PI. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Natal Yesus Kristus adalah wujud cinta kasih dan kemurahan Allah yang besar bagi kita semua. Karena itu, kewajiban kita adalah meneruskan kasih Allah itu kepada sesama. Siarkan berita Injil Kerajaan Allah ini kemana saja dan kepada siapa saja. Kita kumandangkan bersama pujian pengutusan bagi kita semua. Hai siarkan di gunung. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala surga, gembira menggelegar. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Terbaring di palungan yang hina dan rendah, Sang Bayi menyampaikan selamat dunia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Sebelum kita mengakhiri perayaan Natal Komisi PI malam ini, kami mohon kepada Ketua Komisi PI GKMI Kudus untuk menyampaikan pesan Natal kepada kita semua. Kepada Bapak Sulistianto Wongso Seputro, dipersilahkan. Shalom, selamat malam. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Rekan-rekan aktivis PI yang berbahagia, kembali Natal Komisi PI tahun ini kita laksanakan melalui daring. Mengingat kondisi yang belum kondusif untuk dilaksanakan secara onsite. Saya percaya bahwa hal tersebut tidak mengurangi kehikmatan dan sukacita kita semua dalam merayakan kehadiran Sang Juru Selamat. Kehadiran Sang Juru Selamat yang dijanjikan Allah dinubuatkan
para nabi sebagaimana dari Nats Mika pasal 5 ayat 2 yang menjadikan dasar tema kita. Ada dua perkara yang bisa kita cermati dari Nats tersebut, yaitu janji Allah merupakan komitmen Allah dan menggenapkan lahirnya Sang Juru Selamat. Merupakan integritas Allah dalam memegang komitmen. Komitmen dan integritas inilah yang terus kita tumbuh kembangkan sebagai dasar pelayanan aktivis Komisi PI tahun depan sehingga berdaya guna dan berhasil guna. Di samping itu, tentunya kita tidak boleh melupakan proses regenerasi memadankan eptek sebagai solusi menghadapi pandemik serta pelayanan lain yang menarik. Aktivis Komisi PI yang bahagia, saya berharap kita terus mendukung dalam doa agar kondisi ke depan semakin kondusif. Kita dukung program kerja tahun depan. Di samping itu, kita wajib menjaga kesehatan dan menjadi duta-duta kesehatan dengan cara mematuhi protokol kesehatan 5M. Pada kesempatan juga ini kami mengucapkan terima kasih atas semua pihak yang mengambil peran atas terselenggaranya Natal Komisi PI malam ini. Akhirnya, atas nama pribadi dan pengurus Komisi PI GKMI Kudus, kami mengucapkan selamat Natal 2021 dan selamat menyongsong tahun baru 2022. Semakin bijak dan semakin berhikmat di tahun yang baru. Tetap semangat, Tuhan memberkati. Doa penutup dan berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Moses David Livingstone. Mari kita mengakhiri perayaan Natal Komisi PI GKMI Kudus pada saat ini dengan berdoa sekali lagi. Bapa Surgawi, terima kasih atas karya Tuhan melalui perayaan Natal Komisi PI GKMI Kudus yang telah selesai. Kami memohon kiranya makna dari peristiwa Natal yang kami peringati itu terus termeterai di hati kami sebagaimana diajarkan oleh firman Tuhan. Supaya kami umat-Mu senantiasa percaya bahwa peristiwa Natal ini membuktikan Tuhan setia akan janjinya kepada umatnya. Bahwa Tuhan berlimpah rahmat dan kasih sayangnya kepada umatnya. Dan bahwa Tuhan berkuasa untuk membebaskan umatnya, menolong umatnya dari segala macam persoalan, bahkan persoalan yang terbesar, yaitu belenggu kuasa dosa dan kematian. Dan biarlah dengan kebenaran sabda-Mu ini, siapapun di antara kami yang mungkin pada hari-hari ini sedang bergumul dengan beban berat di dalam kehidupannya, merasa begitu tertekan, bahkan mungkin frustrasi, nyaris putus asa, Tuhan pulihkan iman, pengharapan, dan kasih di dalam Kristus. Dan makin kokoh, makin kuat, sekalipun badai topan kehidupan masih datang menghempas. Terima kasih Bapa. Kini kami memohon berkat Tuhan atas seluruh umat-Mu. Ibu Bapak, saudara yang dikasih oleh Tuhan, arahkanlah hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa yang sempurna dan kekal, serta persekutuan di dalam Roh Kudus yang menghadirkan damai sejahtera dan tuntunan yang kekal ada pada saudara sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, persekutuan Natal Komisi Pekabaran Injil telah berakhir. Marilah kita saling memberi salam selamat hari Natal pada keluarga kita
yang mengikuti persekutuan ini. Selamat Hari Natal 2021 dan selamat menyongsong Tahun Baru 2022. Tetap semangat, tetap sehat, dan selalu mematuhi protokol 5M. Sampai jumpa di persekutuan tahun yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat